Mari belajar sistem pernafasan. Pada materi sistem pernafasan ini, kita akan membahas terkait apa sih sistem pernafasan itu, apa sih fungsinya, alat pernafasan apa saja sih, mekanismenya bagaimana, dan permasalahan pernafasan apa saja. Pengertian dari sistem pernafasan secara umum yaitu proses menghirup dan menghembuskan udara. Dalam fisiologi dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal yaitu proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Sedangkan pernafasan internal yaitu proses metabolisme penggunaan oksigen serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi di mitokondria dalam sel. Oksigen diperlukan oleh sel tubuh untuk memproduksi energi. Fungsi dari sistem pernafasan yaitu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida sebagai jalur pengeluaran air dan panas melalui karbon dioksida yang dikeluarkan, membantu mempertimbangkan keseimbangan asam dan basa, memungkinkan berbicara, bernyanyi, sebagai sistem pertahanan benda asing yang terhirup, meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas pernafasan, dan sebagai indera penciuman yaitu hidung. Alat pernafasan pada sistem pernafasan terbagi menjadi 3, yaitu ada saluran pernafasan, pompa ventilasi paru-paru, dan organ pernafasan. Saluran pernafasan yaitu tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantung udara atau alveolus di paru-paru, yaitu organnya adalah ring dan trakea. Sedangkan pompa ventilasi paru-paru yaitu terdiri atas dinding dada, otot pernafasan, pusat saraf pernafasan di otak yang mengendalikan otot pernafasan, saraf sebagai penghubung pusat pernafasan dengan otot pernafasan, serta organ paru-paru yang meliputi hidung, laring, pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, dan pulmo paru-paru. Kita akan mempelajari terkait organ-organ pernafasan. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara pertama yang mempunyai 2 lubang yang dipisahkan dengan sekat berbentuk piramida, tersusun dari tulang rawan hialin dan jaringan fibroareoler. Bagian eksternal hidung yaitu terdapat adanya pangkal hidung atau batang hidung yang bertumpang tindih dengan tulang hidung. Terdapat adanya dorsum nasi atau batang hidung, puncak hidung atau apex nasi, sudut terluar dari segitiga. Kemudian ada ala nasi yaitu permukaan lateral bawah hidung bagian luar. Terdapat adanya lubang hidung, kemudian vestibula atau bagian melebar letaknya di dalam nares atau lubang hidung. Ada columella yaitu membagi hidung menjadi 2 nares dan bersambung dengan septum nasi, di mana septum nasi ini merupakan tulang rawan yang membatasi lubang hidung kiri dan kanan. Bagian terluar yaitu terdapat adanya kulit yang memiliki rambut halus fibrissae, folikel rambut, kelenjar keringat, sebaceae, lemak. Dapat dilihat secara langsung bahwa struktur hidung bagian luar ini tersusun dari tulang rawan, jaringan lemak, tulang hidung, dan otot. Nah, jaringan otot ini berfungsi sebagai pembentuk ekspresi. Ketika kita menyeringitkan hidung, di bagian atas ada nasal root, yaitu akar yang menghubungkan hidung dengan dahi. Bagian bawah hidung atau apex ada 2 lubang terpisah eksternal nares. Ada dinding pemisah lubang hidung, septum. Septum terdiri dari tulang rawan, septum ideal berbentuk lurus. Beberapa memiliki septum bengkok disebut dengan deviasi septum. Nah, setelah si udara ini masuk ke dalam lubang hidung atau covum nasi, terdapat adanya nasal vestibul atau ruang dalam hidung bagian depan yang dilapisi jaringan epitel memiliki bulu-bulu kasar yang berfungsi untuk menghadang benda asing. Setelah udara lolos dari nasal vestibule dan bulu-bulu halus masuk ke konka. Lakukan pada rongga hidung dalam memiliki 3 bagian, superior bagian atas, tengah, dan inferior bagian bawah. Pada bagian ini, udara diubah suhunya menyesuaikan dengan temperatur tubuh. Saraf olfaktori atau saraf penciuman letaknya itu di bagian langit-langit konka, mendeteksi bau dari udara yang masuk, kemudian disampaikan ke otak. Nasofaring, bagian nasofaring ini ketika udara masuk ke ruangan yang menghubungkan hidung dan rongga mulut, sampai paru-paru. Kemudian terdapat membran mukosa, yaitu saluran bagian dalam dilapisi jaringan tipis atau membran mukosa untuk mengatur suhu udara yang masuk, melembabkan hidung, di mana menghasilkan lendir atau ingus yang fungsinya itu menangkap benda asing yang masuk.
Kemudian ada sinus. Sinus ini merupakan rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsinya yaitu untuk meringankan beban di tulang tengkorak, menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Ketika sinus mengalami peradangan akibat infeksi, mengakibatkan sinusitis. Nah, fakta dari hidung ini bahwa hidung ini membentuk suara. Suara dihasilkan oleh laring, berupa getaran. Nah, getaran tersebut terpantul ke hidung dan sinus, disebut dengan resonansi suara. Kemudian, hidung juga melindungi tubuh. Bulu hidung dan lendir mencegah benda asing masuk, sehingga udara yang dihirup akan bersih. Indera penciuman melindungi dari bahaya untuk mendeteksi asap, gas beracun, dan lain sebagainya. Serta hidung ini dapat mendeteksi hampir 1 triliun aroma yang berbeda. Dalam anatomi hidung, terdapat sekitar 12 juta sel reseptor pada saraf penciuman, di mana sel reseptor ini berfungsi untuk mengenali berbagai macam bau. Ketika aroma masuk ke hidung, partikel-partikel akan masuk ke puncak konka hidung, yaitu tempat saraf penciuman bersarang. Kemudian bau terdeteksi oleh reseptor, penciuman mengaktifkan saraf untuk mengirim sinyal ke otak. Udara yang masuk setelah dari hidung kemudian ke laring, pangkal tenggorokan, adalah saluran udara. Letaknya di depan faring sampai bawah trakea. Terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat jakun. Kemudian ada epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup tulang rawan yang membantu laring menutup saat makan. Kemudian pita suara. Terdapat ada 2 jenis, yaitu pita suara palsu, tidak menghasilkan suara karena tidak berotot, dan pita suara sejati, punya 2 otot dan menghasilkan suara. Proses dari keluarnya suara itu sendiri yaitu jika udara kencang lewat pita suara, lipatan pita suara akan bergetar, mengakibatkan timbulnya suara. Bibir, mulut dapat memodifikasi suara. Perbedaan suara wanita dan laki-laki, di mana wanita ini memiliki pita suara yang tipis dibandingkan laki-laki. Struktur dari laring yaitu terdapat adanya tulang hyoid yang berbentuk bulan sabit di bagian depan leher, yang letaknya itu di bawah rahang bawah dan di atas tulang rawan tiroid. Fungsinya itu menopang lidah, memainkan peran penting saat kita berbicara dan menelan bernapas. Merupakan satu-satunya tulang mengambang atau tulang tidak berhubungan dengan tulang lain, namun ditahan oleh ligamen, otot, dan tulang rawan. Kemudian adanya epiglotis atau katup nafas adalah jaringan berupa katup yang berfungsi untuk menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Lembaran tulang rawan elastis kecil berbentuk daun. Kemudian membran tiroid yaitu kelenjar endokrin yang membuat dan melepaskan hormon tertentu, bentuknya kupu-kupu di depan leher. Tugas utamanya yaitu mengontrol metabolisme, yaitu proses bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi energi. Kemudian tulang rawan tiroid atau jakun, tulang terbesar dari tulang rawan laring lainnya. Tonjolan laring atau jakun ini bagian paling luar yang terlihat tempat pertemuan 2 tulang rawan. Jakun ini akan tumbuh pada masa puber, laring tumbuh dan mendapat lebih banyak tulang rawan untuk melindungi pita suara, sehingga suara semakin dalam. Dapat penonjolan laring atau jakun, kemudian ligamen korikotiroid adalah ligamen di leher yang menghubungkan tulang rawan kritokoid ke tulang rawan tiroid untuk mencegah tulang rawan bergerak terlalu jauh. Kemudian tulang rawan krikoid untuk menjaga jalan nafas, melindungi pita suara dan tempat melekatnya otot utama, ligamen, dan tulang rawan, menutup dan membuka pita suara, bentuknya itu cincin, dan batang tenggorokan yaitu penghubung laring dengan bronkus. Kemudian pembahasan terkait trakea atau batang tenggorokan yang merupakan saluran panjang lanjutan laring yang panjangnya 9-10 cm. Dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk C, berfungsi untuk mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Bagian dalam dilapisi selaput lendir dari sel epitel, bersilia, dan goblet. Silia dapat membawa udara dan debu, butiran benda asing yang masuk bersama udara karena silia bergerak hanya menuju arah laring. Kemudian struktur dari trakea, terdapat adanya tulang rawan trakea yang jumlahnya itu 16 hingga 20 cincin yang berbentuk C yang berbeda. Sifat kuat dan fleksibel yang menciptakan ruang besar bagi kerongkongan untuk bisa mengembang dan memudahkan untuk menelan. Kemudian adanya lokasi karina, tulang rawan berbentuk C, letaknya itu di percabangan bronkus kiri dan kanan.
Punggung bagian dalam atau punggung tulang rawan yang memisahkan bronkus kiri dan kanan yang dibentuk oleh pemanjangan tulang rawan paling inferior dan ke belakang. Kemudian akar paru-paru kanan yaitu daerah berbatasan dengan permukaan mediastinum paru-paru di setiap sisi tempat transit ke dan dari paru-paru. Kemudian bronkus primer yaitu tempat udara menuju paru-paru dan udara keluar dari paru-paru. Kemudian bronkus yaitu cabang batang tenggorokan yang merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Struktur sama dengan trakea, bronkus kanan lebih besar dari bronkus kiri, ukuran bagian kiri lebih padat dari kanan. Bronkus kanan yaitu terdiri 6-8 cincin tulang rawan atau kartilago, sedangkan bronkus kiri lebih panjang dan ramping terdiri dari 9-12 cincin tulang rawan. Bronkus kanan masuk paru-paru kanan dan kiri begitu juga. Dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang jadi saluran napas sempit, pendek, dan banyak. Percabangan bronkus disebut dengan bronkiolus, yaitu tidak ada cincin kartilago, mengandung sel berselia, ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Struktur dari bronkus ini terdapat adanya bronkus primer, bronkus sekunder atau bronkus lobar, dan bronkus tersier atau percabangan dari bronkus sekunder. Bronkiolus yaitu saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Kemudian terdapat bronkiolus terminal, bagian terkecil yang terdiri dari 50 hingga 80 saluran di setiap paru-paru. Disebut juga ruang mati karena tidak terjadi pertukaran udara di dalamnya. Dan alveolus yang memiliki bentuk unik seperti anggur, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah berdiameter 200-300 mikrometer. Kemudian yaitu pulmo atau paru-paru adalah organ pernapasan utama. Bentuknya itu kerucut, terdiri atas jaringan elastik berpori atau spons berisi udara. Letaknya di rongga toraks, dada, kanan dan kiri, dipisahkan jantung di atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Strukturnya itu tersusun dari 300 juta alveolus. Struktur dari paru-paru yaitu adanya puncak terletak di atas tulang rusuk pertama dan ditutupi oleh pleura cervix. Terdapat adanya lobus atas, lobus tengah, lobus miring, lobus bawah, dan celah horizontal yang memisahkan lobus paru menjadi 3 lobus paru-paru. Memisahkan lobus kanan atas dari tengah kanan. Fungsi setiap lobus itu sama, yaitu membawa oksigen ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian pleura, selaput tipis yang melapisi paru-paru dan bagian dalam rongga dada. Fungsinya yaitu melumasi dan memfasilitasi pernafasan. Pelumas agar paru-paru tidak bergeser dengan dinding dada saat bernafas. Takik jantung. Deflaksi lateral batas anterior paru kiri untuk mengakomodasi ruang yang ditempati oleh jantung. Kemudian lingula, berbentuk seperti lidah, gabungan 2 segmen paru-paru dibungkus oleh pleura, yaitu terdapat ada berapa lapis? Pleura parietal yang melapisi sangkar rusuk, diafragma, dan mediasterium atau rongga antara paru-paru kanan dan kiri. Kemudian pleura viscera yaitu melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura parietal di bawah paru-paru. Rongga pleura yaitu ruang berisi cairan pelumas antara pleura parietal dan viscera, dan recessus pleura, rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Saat bernafas, paru-paru bergerak keluar kemudian masuk ke area ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait mekanisme pernapasan. Proses pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada atau toraks dan perubahan tekanan. Nah, tekanan yang berperan pada proses ini yaitu tekanan atmosfer atau udara luar, tekanan interpulmonari atau tekanan intraalveolus, dan tekanan intrapleura. Hubungan tekanan dan volume gas yang dinyatakan dengan hukum Boyle, di mana hukum Boyle ini volume gas bervariasi berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu konstan. Mekanisme pernapasan dilakukan oleh otot utama dan otot tambahan atau otot aksesoris. Otot utama diantaranya yaitu otot interkostal luar dan otot diafragma, sedangkan otot tambahan yaitu otot interkostal dalam, otot scalenus, otot pectoralis major, dan otot serratus anterior, serta beberapa otot lainnya. Jenis pernapasan ada pernapasan dada, yaitu yang dilakukan oleh otot interkostal atau otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut dilakukan oleh otot diafragma. Dalam satu siklus pernapasan terjadi inspirasi dan ekspirasi.
Pada proses inspirasi, yaitu proses aktif dilakukan oleh kerja otot, perlu kontraksi otot. Proses inspirasi yang pertama dilakukan oleh otot interkostal eksternal kontraksi, di mana tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan. Kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru yang elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses tersebut dapat memasukkan udara ke paru-paru sekitar 25% pada pernapasan normal. Yang kedua, otot diafragma berkontraksi, di mana diafragma semula melengkung menjadi datar, kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Dan proses tersebut dapat memasukkan udara ke paru-paru sekitar 75% pada pernapasan normal. Kemudian ada inspirasi kuat, adanya kontraksi otot tambahan terletak di leher dan mampu mengangkat sternum, tulang dada, dan dua tulang rusuk pertama sehingga memperbesar volume rongga dada. Biasanya ini terjadi ketika olahraga atau berlari. Kemudian ekspirasi, proses positif tidak memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal luar berrelaksasi, tulang rusuk akan turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, dan tekanan udara paru-paru jadi besar. Udara keluar dari paru-paru. Pada otot diafragma akan relaksasi, di mana diafragma yang datar jadi melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, maka udara keluar dari paru-paru. Kemudian ada ekspirasi kuat, di mana kontraksi otot interkostal dalam membantu menarik rusuk ke bawah. Ada kontraksi otot dinding abdomen atau perut, menyebabkan diafragma terdorong ke atas ke dada, rongga dada menyempit. Kemudian gangguan pernapasan, yaitu terdapat adanya penyakit flu disebabkan oleh virus influenza, kemudian faringitis, yaitu terjadinya peradangan pada tenggorokan atau faring yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Laringitis, peradangan pada laring atau pita suara disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan. Asma, peradangan pada saluran pernapasan mengalami penyempitan. Kemudian bronkitis, di mana saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Emfisema, penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus. Kemudian pneumonia, peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Kanker paru-paru, pertumbuhan sel abnormal dalam jaringan paru-paru, salah satu penyebabnya yaitu merokok. TBC, tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan penyakit pada obstruktif kronik yang disebabkan oleh mencakup dua penyakit yaitu emfisema dan bronkitis yang kronis. Nah, agar terhindar dari berbagai gangguan pada pernapasan, penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran pernapasan. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, mengendalikan stres, cuci tangan yang rutin, dan berhenti merokok.